Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, sebenarnya di sini sudah siang. Saya buat video ini siang hari. Saya lagi di kantor berdua dengan Pak Andi mengerjakan tugas. Jadi tidak apa-apa, saya ucapkan selamat pagi supaya anak-anakku tetap semangat di pagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat, puasanya tetap lancar ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk pembelajaran 5 dan insya Allah akan kita tuntaskan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 hari ini. Kita masih di subtema 3. Jadi pembelajaran terakhir hari ini untuk subtema 3. Insya Allah nanti hari Senin kita akan melanjutkan pembelajaran untuk subtema 4. Jadi merupakan pembelajaran terakhir kita di subtema 4 nanti. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja lihat pembelajaran kita hari ini. Oke. Ya, kita di pembelajaran 5 dulu ya, nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran 6. Jadi di pembelajaran 5 ini kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita. Jadi di sini ada 3, tetapi yang saya jelaskan hanya 2. Karena yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran untuk PJOK. Dan PJOK biasanya dijelaskan oleh guru olahraga kita ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah aturan penggunaan tanda tanya. Jadi kalau kemarin di pembelajaran 3 dan 4 kita belajar tentang penggunaan tanda titik, nah untuk hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda tanya. Kemudian yang kedua, ini untuk PJOK, tidak usah saya jelaskan. Yang ketiga adalah memberikan contoh pengalaman kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ya, jadi ini sama dengan pembelajaran-pembelajaran kita sebelumnya. Di pembelajaran 3 dengan 4 yaitu tentang bagaimana anakku bisa menjaga persatuan di dalam keberagaman. Ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Di sini mengamati, ada gambar ya, gambar di jalan raya karena sekarang kita memang sedang belajar tentang aturan di jalan raya atau aturan dalam perjalanan. Ya, coba diperhatikan apa yang anak-anakku lihat di gambar. Ya, sini kelihatannya ada yang menyeberang di zebra cross, kemudian mobilnya berhenti, motornya juga berhenti. Dan ingat bahwa di dalam mengendarai motor kita wajib atau harus menggunakan helm sebagai pengaman ya. Nah, dari gambar ini, anak-anakku boleh latihan membuat kalimat tanya. Kalimat tanya yang dimana kalimat tanya tersebut diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk contohnya, anak-anakku bisa melihat di bukunya di halaman 70. Ya, di situ ada contoh bagaimana kalimat tanya dan penggunaan tanda tanyanya. Kemudian ini di slide berikutnya adalah permainan. Di permainan ini saya bilang tadi bahwa materi PJOK, tapi tidak apa-apa kita baca saja dulu ya. Ayo bermain melempar tangkap bola. Buatlah kelompok terdiri dari 8 siswa, setiap kelompok mendapatkan 1 bola. Berbarislah saling menghadap, lempar bola mulai dari anak pertama sampai terakhir. Lakukan dengan arah sebaliknya. Permainan ini juga dapat dilakukan di kolam yang dangkal ya. Jadi kalau memungkinkan bisa dilakukan di kolam renang. Ya, jadi anak-anakku sekalian, melempar dan menangkap bola ini adalah materi kita juga sebenarnya hari ini.
Tapi nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh guru olahraga kita. Kemudian berikutnya, ayo bercerita. Nah, di dalam slide ini kita akan belajar tentang bagaimana meminta maaf dan memaafkan. Ya, meminta maaf dan memaafkan itu adalah merupakan sikap yang terpuji. Nah, kita baca dulu ya. Nah, di sini pada saat melempar bola tadi, Tony ternyata melempar bolanya terlalu jauh sehingga dia mengenai Nina. Ya, jadi Tony datang kepada Nina untuk minta maaf. Ya, maafkan aku, Nin, aku tidak sengaja. Nah, Nina memaafkan dia dengan menjawab, tidak apa-apa, Tony. Ya, jadi ingat, meminta maaf, Tony meminta maaf dan Nina memaafkan. Kedua sikap tersebut adalah sikap terpuji, ya. Nah, kemudian contoh lain selain dari sikap memaafkan dan meminta maaf tadi, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang merupakan sikap terpuji. Di antaranya yaitu mengakui kesalahan dengan mengakui kekalahan dengan lapang dada, ya. Jadi kalau misalnya anak-anakku berlomba atau bertanding, kemudian ada yang kalah, ya jangan marah, jangan kecewa, tetapi kita harus mengakui kekalahan kita karena ternyata itu merupakan perbuatan atau sikap yang terpuji. Nah, ini teman-temannya Nina lagi kalah dan dia mengucapkan selamat kepada teman yang menang. Selamat ya, tim kalian menang, memang hebat, ya. Kemudian berikutnya, selain mengakui kesalahan dengan lapang dada, meminta maaf dan memaafkan, masih ada satu lagi, yaitu menghargai hasil karya teman. Menghargai hasil karya teman. Jadi kalau ada temannya yang berbuat sesuatu, ya berikanlah pujian. Wah, prakarya buatanmu bagus sekali, ya. Jadi itu juga ternyata merupakan perbuatan sikap terpuji. Nah, berarti karena di pembelajaran 5 ini kita punya tujuan pembelajaran hanya 2 dan semuanya sudah kita pelajari untuk tematik, ya. Jadi sudah selesai pembelajaran 5. Nah, kita lihat dulu latihannya bagaimana. Nomor 1, buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar. Perhatikan penggunaan kata tanya dan tanda tanya yang tepat. Jadi anak-anakku sekalian, di bagian nomor 1 ini, bagian A, anak-anakku diminta untuk membuat satu kalimat pertanyaan yang diakhiri dengan kalimat tanya. Dan ingat bahwa dalam kalimat tanya tersebut, anak-anakku boleh membubuhkan kata tanya. Kita sudah pernah belajar ada 6 kata tanya yang bisa anak-anakku gunakan. Di antaranya itu kata mengapa, apa, bagaimana, siapa, di mana, ya. Kemudian bagian B sama, ya. A dengan B sama. Kalau yang kedua, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Jadi di sini ada 2 gambar juga. Gambar A itu mereka sedang bermain bola. Kemudian yang satu kena bolanya kebetulan kotor, kena bajunya, ya. Kemudian agak jengkel dia, mengatakan, hati-hati dong, bajuku jadi kotor. Nah, tapi ternyata temannya meminta maaf, ya, maaf Made, aku tidak sengaja. Nah, kira-kira dimaafkan enggak? Ya, dimaafkan, ya. Jadi meminta maaf dan memaafkan adalah perbuatan terpuji. Dan ingat bahwa di sini yang diminta adalah kalau sikapnya ini menunjukkan persatuan, maka ini dicentang, ya. Begitupun dengan gambar bagian B. Kalau yang ketiga, tuliskan contoh 3 sikap ketika bermain yang menunjukkan persatuan, ya. Jadi anak-anakku diminta lagi untuk menunjukkan 3 lagi contoh, ya. Jadi silahkan ditulis di bukunya, di buku paket saja, ya. Kecil-kecil tulisannya, yang penting muat dan terbaca. Nah, kemudian setelah kita belajar pembelajaran 5, kita lihat dulu, ya, tanya kepada dirinya anakku masing-masing, apakah tujuan pembelajaran kita tadi sudah tuntas atau belum. Nah, di sini yang pertama, coba tanya dirinya, ya, apakah anakku bisa menulis kalimat tanya sesuai gambar dengan tanda tanya dan kata tanya yang benar, ya.
Kalau sudah bisa berarti sudah tuntas. Kemudian melempar dan menangkap bola. Ya, ini untuk PJOK. Dan yang terakhir adalah apakah anak-anakku sudah bisa melakukan kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan. Ya. Kalau sudah berarti pembelajaran kita untuk pembelajaran 5 sudah tuntas. Nah, sekarang kita lihat untuk pembelajaran 6. Kita langsung saja melihat tujuan pembelajarannya di pembelajaran 6 ini. Yang pertama, anak-anakku diminta untuk bisa menemukan, mengoreksi, dan membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik. Ya, jadi kembali lagi tanda titik, seperti di pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, memberikan contoh kegiatan kerja bakti yang menunjukkan persatuan. Ya, jadi persatuan lagi ya dalam kerja bakti. Yang ketiga, dengan penugasan siswa dapat menyimulasikan pengalaman melakukan kegiatan beribadah yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Ya, masih sama dengan pembelajaran yang tujuan yang kedua, yaitu tentang persatuan. Kemudian yang keempat, dengan mengamati kalender, siswa dapat menentukan konversi satuan waktu dan menyajikan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Ya, jadi kembali lagi di pembelajaran 3 dan 4 kita sudah belajar tentang kalender, bagaimana mengkonversi minggu ke hari atau sebaliknya hari ke minggu. Jadi sekarang kita ulangi lagi pembelajarannya ya. Kita lihat materinya sekarang. Nah, coba anak-anakku baca dulu teks tentang bekerja bakti di halaman 74 ya. Boleh di stop dulu videonya. Ya, dibuka dulu bukunya. Nah, kalau sudah selesai baru diteruskan ya. Nah, coba apa yang kamu ketahui setelah membaca teks tersebut? Ya, coba. Nah, jadi dari tes tersebut kamu bisa membuat pertanyaan ya. Jadi anak-anakku bisa membuat pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Ingat, gunakan kata tanya. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa. Ya. Oke. Selanjutnya, ini mereka sedang bercerita ya. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Ya. Apakah kamu pernah ikut bekerja bakti di lingkungan sekolah atau di rumahmu? Ya, tentu saja pernah ya. Saya kira anak-anakku kelas 2A ini rajin-rajin ya. Apalagi kalau kerja bakti semua pasti selalu bersemangat ya. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah kamu saling membantu ketika bekerja bakti? Ya, coba diingat, waktu di kelas kita selalu bekerja bakti ya, karena memang sudah dibagi piketnya. Setiap anak mendapatkan piket 1 kali seminggu, jadi yang bersamaan piketnya tentunya bisa bekerja sama dengan baik ya, selalu bekerja sama dengan baik untuk piket. Kemudian, nah ini bisa diceritakan sebenarnya, tapi dalam kondisi sekarang ya tidak mungkin Bapak Guru memerintahkan atau menyuruh anak-anakku untuk menceritakan ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan berikutnya kita bisa ceritakan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi waktu ya. Nah, anak-anakku di rumah silakan disiapkan lagi kalendernya. Kita akan lihat bagaimana materi untuk konversi waktu hari ini ya. Ingat bahwa 1 minggu itu terdiri dari 7 hari ya. Kita baca dulu. Banyak jalan yang harus diperbaiki. Perbaikan jalan belum bisa selesai hari ini. Kerja bakti akan dilanjutkan seminggu lagi. Jika hari ini tanggal 11 Februari 2018, hari dan tanggal berapa kerja bakti akan dilanjutkan? Ya. Sekarang hari ini kita bekerja bakti dan kebetulan hari ini tanggal 11. Kalau kita akan kerja bakti kembali 1 minggu kemudian, ya kira-kira hari apa dan tanggal berapa? Ya, coba kita lihat kalendernya. Coba diperhatikan kalendernya. Di sini tanggal 11. Jadi 1 minggu kemudian, berarti kita menghitung maju dari 11 ke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hari Minggu berikutnya di tanggal 18 kita akan kerja bakti lagi.
Kalau di pembelajaran sebelumnya yang dicari itu adalah waktu setelahnya, 2 minggu setelah hari ini. Nah sekarang 1 minggu setelah hari ini atau 1 minggu kemudian. Oke, di bawahnya perhatikan kalender di samping. Kita dapat menghitung maju sebanyak 7 hari. Oh ya, sudah tadi ya saya jelaskan ini. Nah, sekarang kita masuk berlatih lagi. Berarti materi kita di pembelajaran ini lagi sudah selesai ya. Oke. Buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar di samping. Ya, kalau di bukunya anakku di samping ya. Kebetulan di slide ini dibawa gambarnya. Ya. Ini gambarnya lagi jatuh ya. Jadi coba kira-kira kalimat tanya apa yang anak-anakku gunakan ya dengan melihat gambar ini. Kemudian nomor 2, tuliskan manfaat sikap bersatu pada kegiatan berikut. Jadi sini ada 2 gambar. Gambar A, apa manfaat sikap bersatu pada gambar ini. Kemudian gambar B juga begitu. Tuliskan manfaatnya ya. Terus yang ketiga, kerjakan soal-soal berikut. Nah, ini soal cerita tentang matematika. Seminggu yang lalu diadakan kerja bakti di lingkungan rumahku. Tanggal berapakah kerja bakti tersebut jika sekarang tanggal 9? Sekarang tanggal 9. Seminggu yang lalu itu tanggal berapa? Berarti dihitung mundur. Kalau bagian kedua, ya bagian kedua silahkan dibaca sendiri dan dipahami sendirilah ya. Oke, selamat bekerja anak-anakku sekalian. Selamat belajar kembali. Dan sebelum saya tutup, kita lihat dulu apakah anak-anakku sudah kuasai pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, apakah anakku sudah bisa menulis kalimat tanya dengan benar? Ya, dengan menggunakan tanda tanya juga. Kemudian, apakah bisa menyebutkan contoh dan menceritakan kegiatan kerja bakti yang menunjukkan persatuan? Ya, kemudian yang terakhir, apakah anakku sudah bisa menghitung waktu dengan mengkonversi waktu yang akan mengkonversi satuan waktu dengan menghitung waktu yang akan datang? Ya. Kalau ketiganya itu anak-anakku sudah bisa, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tuntas semuanya. Pembelajaran 5 dan 6 ya. Oke. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini dan saya ucapkan selamat belajar untuk anak-anakku kelas 2A yang selalu semangat dalam belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.